Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nana? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, untuk lebih berkahnya kita berdoa dulu ya. Salah satu pimpin doa di depan. Ya, Afif, pimpin doa di depan. Duduk siap, berat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Ananda Afif. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu cek kehadirannya dulu ya, Ibu absen. Dengarkan absennya. M. Fadil Afif Baroro, Ibu. Firdaus Muhammad Tramu Wibawa, Pak. Ridho Saputra, Ibu. Imam Al-Zihad, Hadir. Raifan, Hadir. Fardian Utama, Hadir, Bu. Muhammad Nur Romdani, Hadir, Bu. Muhammad Al-Farizi, Hadir, Bu. Aditya Akbar, Jazibul Ajam, Hadir, Bu. M. Jakwan Al-Ghifari, Hadir. Muhammad Fadli, Hadir, Bu. M. Abdal, Hadir. Aldi Firmansyah, M. Rizalul Akbar, Hadir. Dean. Hadir, Bu. Baik anak-anak sekalian, untuk pertemuan kita kali ini kita membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel ya. Sistem persamaan linear 3 variabel di sini sebelum memulai pembelajaran kita ice breaking dulu ya, biar anak-anak tidak bosan. Jadi kita mulai ice breaking dulu. Nanti kita lanjutkan untuk pembelajarannya. Jadi materi kita itu kita melanjutkan materi kita tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Tapi sebelum kita melanjutkan ke materi, kita ice breaking dulu. Mau ice breaking dulu? Mau. Oke, kita mulai. Pelunya, misalnya ibu menyebutkan pagi, anak-anak tepuk tangan sekali, ya. Kalau misalnya ibu menyebutkan siang, berarti anak-anak tepuknya 2 kali itu pelunya. Misalnya ibu menyebutkan malam, berarti anak-anak tidak perlu menepuk tangan ya. Sudah paham? Paham. Oke, kita mulai. Bisa kita mulai? Bisa. Untuk menguji konsentrasi anak-anak ya. Bagus. Untuk menguji konsentrasi. Siap? Sudah siap? Oke. Pagi, siang, pagi, malam. Oke, ulang lagi sekali lagi. Siang, pagi, siang, malam. Oke, berarti sudah konsentrasi ya. Sudah siap untuk belajar ya. Sudah. Oke. Jadi untuk materi kita hari ini tentang sistem persamaan linear 3 variabel ya. Tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi untuk sistem persamaan linear 3 variabel itu sebelum kita melanjutkan dari anak-anak semua ini, ada nggak yang sudah pernah mendengar tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau istilah sistem persamaan linear 3 variabel?
Biasanya sistem persamaan linear 3 variabel itu memiliki berapa variabel? 3. 3 variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita. Jadi sistem persamaan linear 3 variabel itu adalah sistem persamaan yang memiliki 3 variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita di sini melalui model problem based learning dengan menggunakan media LKPD, peserta didik dapat menentukan solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel dengan benar. Jadi nanti dengan menggunakan model, ada model yang Ibu gunakan di sini yaitu model problem based learning. Jadi di model problem based learning itu nanti ada beberapa tahap yang anak-anak lewati, kemudian nanti dengan menggunakan media LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, peserta didik dapat menentukan solusi. Nah, di sini anak-anak disuruh menentukan solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel itu sendiri dengan benar. Jadi nanti untuk menentukan solusi itu ada beberapa metode yang digunakan ya. Nanti untuk menentukan solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel itu ada beberapa metode yang digunakan. Oke, paham? Oke, sebelum kita lanjut ke materi kita untuk hari ini, materi kita tentang sistem persamaan linear 3 variabel, Ibu akan memberikan dulu soal sederhana saja ya untuk melihat kemampuan anak-anak sebelum Ibu masuk ke materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel ya. Di sini Ibu akan memberikan soal ya. Ada soal yang Ibu bagikan, silakan anak-anak menjawab soal yang Ibu bagikan ini ya. Jangan lupa nanti lengkapi identitasnya di sini. Ibu akan membagikan soalnya. Silakan anak-anak menjawab soal yang dibagikan ini di kertas yang sudah disediakan, lengkapi namanya ya. Identitasnya jangan lupa ditulis di atasnya. Tinggal dijawab di situ ya, di lembaran yang dibagikan. Silakan diisi dulu untuk tes diagnostiknya. Isi dulu untuk tes diagnostik. Jangan lupa dilengkapi datanya di sebelah sini namanya. Habis sudah? Sudah ya. Ini sudah semua. Bentuk umum persamaan linear 3 variabel. Coba perhatikan di atas. Yang di belakang kelihatan? Coba lihat ke depan. Yang di belakang bisa lihat di depan? Oke, coba lihat, perhatikan di depan. Untuk bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel ini mempunyai variabel dia untuk SPLT sistem persamaan linear 3 variabel itu dia memiliki variabel X, Y, dan Z ya. Nah, untuk bentuk umumnya perhatikan di depan. Yang pertama, A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1.
Kemudian yang kedua, A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Kemudian persamaan yang ketiga, A3X plus D3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Itu adalah bentuk umum dari persamaan linier 3 variabel. Nah, seperti yang anak-anak ketahui dan anak sebutkan tadi, bahwa sistem persamaan linier 3 variabel itu sistem persamaan yang memiliki 3 variabel di mana variabelnya X, Y, dan Z. Nah, tetapi di sini untuk variabel itu tidak mesti X, Y, dan Z. Nah, kadang variabel itu bisa diganti dengan A, B, C, kemudian P, Q, R. Nah, tidak selamanya variabel itu adalah X, Y, Z. Nah, jadi variabel itu bisa juga diganti dengan variabel A, B, C, atau misalnya variabel yang lain P, Q, R. Seperti itu. Paham? Paham. Oke. Setelah itu untuk bentuk umumnya. Nah, sekarang untuk mencari himpunan penyelesaian sistem persamaan linier itu ada 3 cara atau metode yang digunakan di sini. Adalah dengan mengganti nilai variabel atau perubahan yang memenuhi persamaan tersebut, yaitu dapat dicari dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama itu kita menggunakan metode eliminasi, yang kedua kita menggunakan metode substitusi, dan yang ketiga adalah metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Jadi ada 3 metode yang kita gunakan di sini ya. Nah, metode gabungan dari kedua metode tersebut. Nah, kemudian yang pertama di sini metode eliminasi. Coba anak-anak perhatikan di depan. Untuk metode eliminasi. Nah, metode eliminasi adalah menyelesaikan sistem persamaan linier dengan mencari nilai variabel, yaitu menghilangkan variabel yang lain. Prinsip yang digunakan untuk menghilangkan suatu variabel adalah mengurangkan atau menjumlahkannya. Jadi di sini untuk mencari sistem persamaan linier 3 variabel itu kita menghilangkan salah satu variabelnya dengan mengurangkan atau menjumlahkannya. Nah, untuk menghilangkan satu variabel koefisien dari variabel tersebut pada kedua persamaan harus sama. Nah, jika belum sama, masing-masing persamaan dikalikan dengan bilangan tertentu sehingga variabel tersebut memiliki koefisien yang sama. Jadi untuk menghilangkan salah satu variabel itu, koefisiennya itu harus disamakan terlebih dahulu. Nah, supaya kita bisa menghilangkan salah satu variabel yang kita mau hilangkan itu, yang kita eliminasikan tersebut. Paham? Paham. Jadi sebelum kita mengeliminasi, untuk metode eliminasi ini, kita samakan dulu koefisiennya, baru kemudian kita hilangkan salah satu variabel yang mau kita hilangkan. Misalnya kita mau menghilangkan variabel X. Misalnya yang pertama kita mau menghilangkan variabel X. Tapi terserah anak-anak mau menghilangkan variabel yang mana. Misalnya variabel X atau salah satunya X, Y atau Z. Tapi tidak dihilangkan semuanya. Jangan dihilangkan semuanya karena kita hanya mau menghilangkan satu variabel saja. Tinggal anak-anak pilih. Nah, sebelum menghilangkan salah satu variabel itu, kita harus samakan dulu koefisiennya. Nah, ini adalah untuk cara eliminasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah metode substitusi. Untuk metode substitusi, perhatikan di atas. Substitusi artinya mengganti atau menyatakan salah satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, untuk dapat menyelesaikan sistem persamaan dengan cara substitusi, perhatikan contoh. Nanti ada contohnya ya, dikasih contohnya. Nah, untuk metode gabungan, yang berikutnya adalah gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Nah, perhatikan, untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan, terkadang lebih mudah menggunakan gabungan 2 metode. Ya, kebanyakan biasanya anak-anak memilih menggunakan metode gabungan ini, yaitu gabungan dari eliminasi dan substitusi. Setelah menghilangkan, baru kemudian kita mengganti nilai dari variabel yang sudah kita dapatkan tersebut. Untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan, terkadang lebih mudah menggunakan gabungan 2 metode. Sebelum
sebelumnya, yaitu mengeliminasi terlebih dahulu baru dilakukan substitusi atau sebaliknya. Nah, baik. Sekarang karena kita di sini menggunakan model PBL, jadi di sini nanti ada beberapa tahap yang anak-anak lewati sebelum ibu membagikan LKPD. Di sini untuk model problem based learning atau PBL, karena pada tujuan pembelajaran tadi melalui model PBL. Apa sih PBL itu, Ibu? Jadi di sini pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti ibu akan membagikan LKPD ke anak-anak semua. Anak-anak duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Nah, kemudian anak-anak menyelesaikan LKPD-nya. Di tahapan ini, model PBL ini ada 5 tahap atau fase yang anak-anak lewati. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Nanti ibu akan membagikan LKPD. Kemudian anak-anak duduk berdasarkan kelompoknya, ibu bagikan kelompoknya nanti. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Dan nanti setelah anak-anak menyelesaikan LKPD, anak-anak nanti langsung presentasikan hasil kerjanya di depan ya. Nah, baik, sebelum ibu membagikan LKPD, LKPD-nya, silakan anak-anak duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Duduk berdasarkan kelompoknya. Duduk berdasarkan kelompoknya. Ya, karena kita di sini menggunakan model PBL, jadi di sini nanti ada beberapa tahap yang anak-anak lewati sebelum ibu membagikan LKPD. Di sini untuk model problem based learning atau ibu akan membagikan LKPD ke anak-anak semua. Anak-anak duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Nah, kemudian anak-anak menyelesaikan LKPD-nya. Di tahapan ini, model PBL ini ada 5 tahap. Orientasi peserta didik pada masalah. Nanti ibu akan membagikan LKPD. Kemudian anak-anak duduk berdasarkan kelompoknya. Biasanya sistem persamaan linear 3 variabel itu memiliki berapa variabel? 3 variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke disediakan lengkapi namanya ya. Identitasnya jangan lupa ditulis di atasnya. Tinggal dijawab di situ ya, di lembaran yang ibu bagikan. Silakan diisi dulu untuk tes diagnostiknya. Silakan, balik belakang. Di atas sana. Hilangkan salah satu atau kamu dari nilai nilainya ya. Ada sama nih, sama ini sama masih. Ini sama teman kelompoknya ya, satu orang yang jawab, satu orang yang mencari jawabannya. Empat kelompok ini, metode yang ibu berikan itu untuk LKPD itu metode yang berbeda ya. Jadi ada yang menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Kemudian untuk kelompok yang lain ada yang menggunakan metode eliminasi dan ada yang menggunakan metode substitusi. Tetapi nanti untuk jawabannya itu
kita lihat nanti hasil dari hasil pekerjaan anak-anak. Ada metode, ada 3 metode yang diberikan di situ, masing-masing kelompok berbeda metode yang digunakan. Di sini lanjut lagi di belakangnya ya. Nomor 1. Saya ikutan kelompok 1 mau maju duluan, ayo silakan kelompok 1. Maju di depan. Coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang persamaan SPLTP. Untuk menentukan solusi SPLTP, ikutilah tata berikut ini. Eliminasi salah satu variabel, boleh eliminasi X, Y, X, Y atau Z. Misal 2X plus 5Y plus 4Z sama dengan 25. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua yaitu X plus 2Y min 3Z sama dengan 1. Kemudian persamaan yang ketiga 3X min 4Y plus 6Z sama dengan 3. Terdapat beberapa cara pilihan untuk mengeliminasi salah satu variabel dari SPLTP di atas. Kalian dapat memilih salah satu dari pilihan berikut. Yang pertama, eliminasi persamaan 1 dengan 2, kemudian 1 dengan 3. Yang kedua, atau yang B, eliminasi persamaan 1 dengan 2 dan 2 dengan 3. Persamaan yang ketiga, eliminasi persamaan 1 dan 3 dan 2 dengan 3. Dari langkah 1 akan didapat hasil berupa sisian persamaan linier 2 variabel. Yaitu kita menggunakan persamaan yang pertama, yaitu eliminasi persamaan 1 dan 2, kemudian 1 dan 3. Substitusi oleh SPLTP yang didapat ke salah satu persamaan 1 atau 2 atau 3 sehingga didapat penyelesaian dari SPLTP, yaitu persamaan pertama 2X plus 5Y plus 4Z sama dengan 25. Persamaan yang kedua X plus 2Y plus 3 min 3Z sama dengan 1. Kemudian persamaan yang ketiga 3X min 4Y plus 6Z sama dengan 3. Eliminasi persamaan 1 dan 2, yaitu 2X plus 5Y plus 4Z sama dengan 25. X, kemudian yang kedua X plus 2Y min 32 sama dengan 1. Dan itu kita kalikan. Yang persamaan pertama kita kalikan 1, kemudian persamaan yang kedua kita kalikan dengan 2. 2X plus 5Y plus 4Z sama dengan 25. Terus X
kali 2 sama dengan 2x, 2y kali 2 sama dengan 4y, kemudian min 3z dikali 2 sama dengan min 6z, 1 dikali 2 sama dengan 2. Jawabannya kita kurangi dari 5y kurang 4y sama dengan y, kemudian 4z kurang 6z plus 4z dikurang min 6z sama dengan 10z sama, kemudian 25 dikurang 2 sama dengan 23. Kita jadikan yang ini persamaan yang keempat. Kemudian eliminasi 1 dengan persamaan 3. Dua X tambah 5Y. Ople. Ople. 2x plus 5y plus 4z sama dengan 25. 3x min 4y plus 6z sama dengan 3. Persamaan pertama kita carikan dengan 3, kemudian persamaan yang kedua kita dengan 2, yaitu 2x kali 3 sama dengan 6x, 5y kali 3 sama dengan 15y, 4z kali 3 sama dengan 12z, kemudian 25 kali 3 sama dengan 75. Persamaan yang ketiga kita kalikan dengan 2, 6x kali 2 sama dengan 3x kali 2 sama dengan 6x, 4y kali 2 sama dengan 8y, kemudian 6z kali 2 sama dengan 12y, 3 kali 2 sama dengan 5. Dan dari hasil dari persamaan dari perkalian ini kita kurangi, yaitu 6x kurang 6x sama dengan 0, kemudian 15y dikurang min 8y sama dengan 23y, kemudian 12z dikurang 12z sama dengan 0, kemudian 75 dikurang 6 sama dengan 69. Jadi y kita dari hasil 23y kita bagi dengan 69y, jadi 69y plus 23, yaitu hasilnya 3. Jadi nilai y sama dengan 3. Substitusi y sama dengan 3 ke persamaan 4, yaitu y plus 10 z sama dengan 23. Kita ambil lagi dari persamaan 3 plus 10z sama dengan 23. PDP di atas adalah x sama dengan 1, y sama dengan 3, kemudian z sama dengan 2. Mungkin itu saja kita kejadiannya. Apabila kurang maksudnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode gabungan dari eliminasi dan substitusi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Adi Kumasa dan nama anggota saya Firdaus Saputra, Muhammad Fadli dan Firdaus. Saya akan membacakan soal dari sistem persamaan linear 3 variabel. 2x plus 5y plus 4z katakan 25 persamaan 1. X plus 2y min 3z sama dengan 1.
persamaan 2. 3x min 4y plus 6z sama dengan 3 plus 3. Yang akan menjawab soal tadi Muhammad Fadli. Jawaban. Eliminasi persamaan 1 dan 2. 2x plus 5y plus 4z sama dengan 25. Persamaan 2, x tambah 2y min 3z sama dengan 1. Kita akan kalikan kedua variabel tersebut agar Salah satu variabelnya di belakang. agar kedua variabel itu sama. Masing-masing variabel pertama akan dikalikan dengan 1 dan variabel kedua akan dikalikan dengan 2. X sama dengan 2x tambah 5y tambah 4z sama dengan 25. 2x tambah 4y min 6z sama dengan 2 akan dikurangkan y tambah 10z sama dengan 23. Itu akan menjadikan persamaan 4. Eliminasi 1 dan 3. 2x tambah 5y tambah 4z sama dengan 25. 3x kurang 4y tambah 6z sama dengan 3. Dan akan dikalikan dengan 3 dan 2. 6x tambah 15y tambah 12z sama dengan 75. 6x kurang 8y tambah 12z sama dengan 6 dan dikurangkan 6x kurang 6x dengan 0 15. 15 ditambah 15. Oh, 15 ditambah 8y sama dengan 23y. 12 dikurang 12 dengan 0. 75 dikurang 6 sama dengan 69. Y sama dengan 69 dibagi square 23. Y sama dengan 3. Substitusi y sama dengan 3 kepres 4. Y tambah 10z sama dengan 23. 3 tambah 10z sama dengan 23. 10z sama dengan 23 kurang 3 sama dengan 20. Z sama dengan 20 per 10 sama dengan 2. Substitusi y sama dengan 3, z sama dengan 2, ke persamaan 2. X tambah 2y min 3z sama dengan 1. X tambah 2 kali 3 min 2 sama dengan 1. X tambah 6 min 3 sama dengan 1. X tambah 6 min 6 sama dengan 1. X sama dengan
Jadi nilai X 1, Y sama dengan 3, Z sama dengan 2. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan ampun dulu untuk kelompok 4. Untuk kelompok 2 dan 3 nanti bisa kita rancangkan ya sudah. Jangan lupa di LKPD-nya itu lengkapi nama anggota kelompoknya. Tulis nama anggota kelompoknya di LKPD. Tulis dulu. Kelompok ini kelompok 2 sudah. Sudah, kalau sudah dikumpulkan ya LKPD-nya. Untuk presentasinya kita batasi aja dulu ya sampai dengan kelompok 2 kelompok aja dulu. Untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan. Jadi coba perhatikan yang di depan. Perhatikan di depan. Dari hasil diskusi anak-anak tadi, jadi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel itu, baik dengan menggunakan cara gabungan, kemudian gabungan dari eliminasi dari substitusi, kemudian cara substitusi dan cara eliminasi. Untuk solusi atau nilainya itu berapa tadi? Nilainya itu tetap sama ya. Jadi untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear dengan menggunakan ketiga metode itu, yang pertama metode eliminasi, kedua metode substitusi, dan yang ketiga metode gabungan, itu hasilnya sama. Jadi untuk kelompok 1 dan 2 tadi berapa? Untuk nilai X-nya tadi berapa? Nilai X-nya sama dengan 1, kemudian nilai Y-nya 3 dan Z-nya sama dengan 2. Untuk kelompok 1 nilai X-nya sama dengan 1, kemudian Y-nya sama dengan 3 dan Z-nya sama dengan 2. Jadi untuk mencari nilai X, Y, Z dari sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode ketiga metode itu hasilnya sama. Sampai di sini sudah paham? Untuk mencari dengan ketiga cara tersebut. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan tugas mandiri. Tugas ini akan dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak untuk didiskusikan, bekerja sendiri ya. Kerja sendiri-sendiri. Kalau sudah siap kerjakan tugasnya ya. Pelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya apa? Untuk mencari sistem persamaan linear 3 variabel itu ada berapa cara yang kita gunakan atau ada berapa metode yang kita gunakan? Ada 3 metode, yaitu metode eliminasi, substitusi, jadi ada 3 metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sampai di sini tidak ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham semua? Sudah ya. Sekarang anak-anak merefleksi pembelajaran hari ini. Ibu akan membagikan refleksinya ya. Silakan diisi lagi di sini, nanti anak-anak menjawab di sini. Silakan mengisi lembar refleksi hasil pembelajaran hari ini ya. Diisi refleksi pembelajaran hari ini. Silakan diisi. Isi sendiri-sendiri, isi masing-masing ya. Nama saja, tulis nama. Isi refleksinya.
Nah, yang di sini sudah semua. Ya, sudah. Ayo, sini. Ada, sini. Ya, Oh, tidak dikasih Pak. Baik, duduk. Demikian untuk pelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.